Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada yang terhormat Ibu Yunita selaku dosen mata kuliah Pancasila dan beserta teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita secara virtual dalam rangka thalabul ilmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita termasuk ke dalam pengikut setianya sampai akhir nanti, sampai hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada teman-teman semua, kami dari kelompok 6, saya sendiri Ayu Syafira sebagai moderator akan memperkenalkan kelompok kami, yang dimana kelompok kami akan mempresentasikan mengenai Pancasila sebagai karakter bangsa dan identitas nasional. Untuk itu langsung saja saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Yulia Triana, kemudian ada Alvina Yunizar, dan yang terakhir Ahmad Rofi. Kepada teman-teman, mohon perhatikan dengan seksama apa yang kelompok kami sampaikan, semoga bermanfaat, dan jikalau ada teman-teman yang kurang paham atau kurang dimengerti, boleh bertanya pada saat kami membuka sesi pertanyaan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemaparan materi yang disampaikan oleh saya sendiri. Terima kasih. Selanjutnya materi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Pancasila sebagai identitas bangsa. Identitas nasional pada hakikatnya merupakan manifestasi dari nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri khas tersebut. Suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam hidup dan kehidupannya. Sudah jelas bahwa Indonesia dengan negara Malaysia ataupun Singapura atau bahkan negara di seluruh dunia itu berbeda dan memiliki identitas nasional yang berbeda juga. Diletakkan dalam konteks Indonesia, maka identitas nasional itu merupakan manifestasi dari nilai-nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebelum masuknya agama-agama besar di bumi Nusantara ini dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang kemudian dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun Indonesia terdiri dari beberapa suku, adat istiadat, agama, ras, dan budaya, tetap Indonesia merupakan negara yang memiliki satu kesatuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itulah semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, materi Pancasila sebagai kepribadian dan identitas nasional. Bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa dari masyarakat internasional memiliki sejarah serta prinsip dalam hidupnya yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Tatkala bangsa Indonesia berkembang menuju fase nasionalisme modern, diletakkan prinsip-prinsip dasar filsafat sebagai salah satu atau suatu asas dalam filsafat hidup berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip dasar itu ditemukan oleh para pendiri bangsa yang diangkat dari filsafat hidup bangsa Indonesia, yang kemudian diabstraksikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat negara, yaitu Pancasila. Jadi, filsafat suatu bangsa dan negara berakar pada pandangan hidup yang bersumber pada kepribadiannya sendiri. Dapat pula dikatakan bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya bersumber kepada nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Indonesia banyak sekali diantaranya agama, lebih dari satu, bukan hanya Islam. Di Indonesia sendiri banyak
ada 4 atau 5 ya negara di Indonesia. Dan budaya, dilihat dari segi budaya, Indonesia ini mempunyai sejarah yang cukup kelam, penuh perjuangan. Banyak sekali zaman dulu para pejuang kita, para pahlawan kita untuk memerdekakan bangsa ini itu tidaklah mudah. Mereka mengorbankan nyawanya, keringatnya, bahkan darah mereka sendiri untuk bisa memerdekakan, untuk bisa mengibarkan bendera merah putih agar rakyat bisa sejahtera, agar rakyat bisa merdeka. Namun, setelah merdeka pun Indonesia masih saja dijajah oleh negara penjajah, yaitu Belanda. Akan tetapi, tidak menyudutkan semangat para pahlawan untuk berjuang dan bersemangat lagi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Itulah mengapa kita sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bisa menjaga kedaulatan bangsa ini, sebab generasi penerus bangsa adalah masa depan bangsa ini. Selanjutnya, identitas merupakan tanda pengenal atau ciri khusus seseorang dalam realitas sosial. Dengan memiliki identitas terlebih, identitas yang asli, seseorang akan lebih mudah dikenal dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Hal ini berdampak pada keberhasilan proses internalisasi pendidikan dan manusia sebagai makhluk sosial. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 atas dasar kemajemukan atau plural, ras, dan golongan, merupakan satu aturan pokok yang secara khusus dan komprehensif mengatur berbagai macam urusan yang menyangkut moral publik atau public morality. Keberagaman masyarakat Indonesia yang merupakan formalistis dari sikap kebinekaan menjadi sebuah kekuatan tersendiri bagi masyarakat ketika pihak kolonial Belanda membumi hanguskan wilayah dan rakyat Indonesia. Kemudian penyampaian atau pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmad Rofi, lalu Alvina Yunizar, dan yang terakhir Yulia Triana. Kepada teman-teman, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yaitu unsur-unsur identitas nasional. Identitas nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu merupakan gabungan dari unsur-unsur pembentuk identitas, yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. 1. Suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif atau ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang dari 300 dialek bangsa. Yang kedua, agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama Konghucu pada masa Orde Baru tidak diakui sebagai agama resmi negara. Tetapi sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara dihapuskan. Baik, saya Ahmad Rofi akan melanjutkan penjelasan materi C. Kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. D.
Pengertian bahasa. Bahasa merupakan pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbitrer dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Selanjutnya, dari unsur-unsur identitas nasional tersebut dapat dirumuskan pembagian identitas menjadi 3 bagian sebagai berikut. 1. Identitas fundamental, yaitu Pancasila yang merupakan falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Kedua, identitas instrumental yang berisi Undang-Undang Dasar 1945 dan tata perundangannya, bahasa Indonesia, lambang negara, bendera negara, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, identitas alamiah yang meliputi negara kepulauan, dalam kurung archipelago, dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, serta agama dan kepercayaan agama. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, karakteristik identitas nasional Indonesia bangsa. Dia memiliki 2 konsep, yang pertama cultural unity dan political unity, sehingga identitas juga terdiri dari 2. Yang pertama identitas suku kebangsaan dan identitas kebangsaan. Yang pertama, identitas cultural unity atau identitas kesuku bangsaan yang merajuk pada bangsa dalam pengertian kebudayaan atau bangsa dalam arti sosiologis antropologis. Cultural unity disatukan oleh adanya kesamaan ras, suku, agama, adat, dan budaya serta keturunan dan daerah asal. Unsur-unsur ini menjadi identitas kelompok bangsa yang bersangkutan sehingga bisa dibedakan dengan bangsa lain. Identitas yang dimiliki oleh sebuah cultural unity kurang lebih bersifat sudah ada sejak lahir atau bersifat alamiah, bawaan, primer, dan etnis. Identitas kesukubangsaan dapat diketahui dari sisi budaya orang yang bersangkutan. Setiap anggota cultural unity memiliki kesetiaan atau loyalitas pada identitasnya. Misalnya, setia pada suku, agama, budaya, kerabat, daerah asal, dan bahasanya. Identitas ini sering disebut sebagai identitas kelompok atau identitas primordial. Dalam hal ini, loyalitas pada primordialnya memiliki ikatan emosional yang kuat serta melahirkan solidaritas erat. Selanjutnya yang kedua, ada identitas political unity atau identitas kebangsaan yang merajuk pada bangsa dalam pengertian politik, yaitu bangsa negara. Kesamaan primordial dapat saja menciptakan bangsa tersebut untuk bernegara. Namun dewasa ini negara yang relatif homogen, yang hanya terdiri dari satu bangsa, tidak banyak terjadi. Negara baru perlu menciptakan identitas yang baru pula untuk bangsanya yang disebut juga dengan identitas nasional. Identitas kebangsaan merupakan kesepakatan dari banyak bangsa di dalamnya. Identitas kebangsaan bersifat buatan, sekunder, etis, dan nasional. Beberapa bentuk identitas nasional adalah bahasa nasional, lambang nasional, semboyan nasional, bendera nasional, dan ideologi nasional. Terima kasih. 3. Identitas nasional Indonesia. Identitas nasional Indonesia yang dimaksudkan adalah identitas sebagai bangsa yang telah bernegara atau political unity, bukan lagi bangsa yang masih bertebaran sebagai cultural unity. Oleh karena itu, identitas ini dapat dikatakan sebagai identitas nasional. Identitas nasional bersifat buatan, karena identitas nasional itu dibuat, dibentuk, dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Bersifat sekunder karena kemunculan identitas nasional lahirnya belakangan bila dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang telah dimiliki warga bangsa itu secara askriptif, yaitu identitas primer atau identitas kesukubangsaan. Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia adalah A.
Pancasila sebagai dasar falsafah negara. B. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan. C. Bendera merah putih sebagai bendera negara. Itulah penyampaian materi dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton atau memperhatikan penjelasan materi dari kelompok 6. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.